Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, di hari ini kita bisa berkumpul dan ini sebuah kebahagiaan bagi kita karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati keindahan dunia ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kita untuk merangkai berbagai macam ketaatan kepadanya. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga syafaatul uzma tercurah limpahkan kepada kita di yaumul jaza. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebetulnya ada dua perasaan ya ketika saya ditunjuk oleh Pak KS untuk mengisi tausiah ini gitu. Yang pertama, satu kebanggaan karena bisa berkumpul dengan orang-orang yang hebat ini. Ya insya Allah ini Bapak Ibu Kepala Sekolah ini adalah orang yang hebat, seorang manajer di sekolah dan tentu lebih dari rata-rata. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya sendiri. Yang kedua, gempur oke Bapak Ibunya. Apa sebabnya? Ya karena posisi saya sebetulnya bukan untuk tausiah ya, tapi ini ngopi saja, ngobrol perkara Islam. Dan satu disclaimer dulu bahwa saya menggantikan, saya badal Pak KS. Nah tentu yang menggantikan itu tidak akan lebih baik daripada yang digantikan. Ya. Mudah-mudahan walaupun nanti sederhana, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini berapa menit ya Pak? 7 menit, harusnya habis setengah jam juga boleh. Setengah jam Bapak Ibu, kemudian Jumaan seperti apa lah. Sekali patri. Simpuring harus salah Bapak Ibunya, kata Ibu lah, ada pampayunannya. Ibu kapunggur orang flashback lah, itunya kapungker. Nalika Ibu gak ada hubungan sareng calon, ya. Atarapi ayeuna lah ini Ibu masak gitu nya, dipuji ku caroge kumaha Bu peraosanana? Senang ya. Pak Haji Dedi ya? Senang. Pak Haji Dedi punten kinerjana dipuji ku Pak Kabid atarapi ku Pak Kadis. Perasaannya bagaimana? Ya, senang ya, apalagi dipuji oleh Bupati misalkan ya. Pujian-pujian itu pasti akan menyenangkan kita ya. Suami memuji istri dan istrinya akan senang. Istri memuji suami, suaminya akan senang dengan pujian. Pertanyaan saya puntennya narasi. Kalau orang yang muji itu kira-kira orang yang senang kepada kita atau orang yang benci? Orang yang senang. Orang yang suka kepada kita pasti memuji. Orang yang benci tidak mungkin. Apapun kebaikan kita tidak akan dipuji. Benar. Ya. Apapun kebaikan kita yang sudah kita lakukan, kalau sudah niatnya benci, sudah dalam hatinya tertanam kebencian, tidak ada satupun kebaikan di mata orang tersebut. Tetapi orang yang dicintai, apapun pasti dipuji, apapun pasti diapresiasi. Nah, sekarang kita bayangkan Ibu, Bapak, bayangkan kalau Rasulullah yang memuji kita. Rasulullah seorang imamul anbiya, seorang imamnya para nabi, seorang yang tidak akan masuk surga seorang pun tanpa nabi kita dahulu masuk surga dan umatnya yang lain baru nyusul. Nah, memuji kita pasti bakal lebih senang lagi. Suami muji saja sudah senang, Pak Kabid muji saja sudah senang, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memuji kita, pasti hati kita akan senang. Sebagaimana sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ajaba li amril mu'minin, ajaba li amril mu'minin, inna amrohu kullahu khairun." Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin in asobathu
sarra'u syakara fakana khairolah. Yang kedua, wa in asobatu dora'u sabaru fakana khairolah. Ajaba li amril mu'minin. Sungguh ajaib, kata Rasul, ini memuji. Sungguh ajaib urusan orang mukmin. Sungguh hebat urusan orang mukmin. Sungguh beruntung urusan orang mukmin. Inna amrahu kullahu khairan. Semua urusannya adalah mengandung kebaikan. Ini pujian bukan Ibu? Ya, pujian. Ini pujian dari Rasul kepada orang mukmin. Walaisa hadaka li ahadin, tidak akan didapatkan hal tersebut pada seseorang illa lil mukminin, kecuali pada diri seorang yang mukmin. Tapi ada syaratnya Ibu, Bapak. Syaratnya dipuji oleh Rasulullah, syaratnya dicintai oleh Rasulullah ada dua. Satu, in asobathu sarra'u syakara fakana khairolah. Ketika orang tersebut mendapatkan sarra'u, kesenangan, syakara, maka dia bersyukur. Fakana khairolah, dan syukur itu adalah baik bagi orang mukmin itu. Nah, sekarang kita muhasabah dulu Ibu Bapak ya. Nah, ini dikejar waktu nih. Kejar waktu. Muhasabah. Apakah kita sudah memenuhi syarat yang pertama ini? Bahwa ketika kita mendapatkan kesenangan, kita bersyukur. Kita muhasabah, kita introspeksi. Apakah kita sudah seperti itu? Ketika Ibu Bapak dulu dari guru, kemudian promosi menjadi kepala sekolah, kebahagiaan bukan Bu? Pak? Kebahagiaan. Ketika Ibu berhasil mendidik atau menjadikan sekolahnya menjadi sekolah yang hebat, itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Ketika Ibu mendapatkan tukin, ada tukin? Ketika Ibu mendapat tukin atau Bapak mendapat tukin, bahagia. Mendapat tunjangan, bahagia. Semuanya kesenangan. Nah, introspeksi kita. Apakah kita sudah termasuk hamba yang syakara? Hamba yang bersyukur. Padahal syukur itu kita mafhum ya Pak Ustaz, bahwa syukur itu ada 3 lapis. Satu, syukur di qalbi, syukur di dalam hati. Setiap ada kebahagiaan, kita yakini bahwa semuanya itu dari Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Punten Ibu Bapaknya, kalau kita membaca sejarah, tidak akan ada orang yang lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Tidak akan ada orang yang lebih kaya. Walaupun korporat sekarang itu, yang pengusaha-pengusaha sekarang itu tidak akan mampu, tidak akan menyamai Nabi Sulaiman. Tapi apa terjadi? Nabi Sulaiman ketika mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan nikmat, maka dalam hatinya tersadarkan bahwa itu semua dari Allah. Hada min fadli Robbi. Hada min fadli Robbi. Ini semuanya dari Tuhanku. Semuanya dari Tuhanku. Di situ ada tidak istilah arogansi, kesombongan, bahwa ini semua adalah hasil usaha saya, bahwa ini adalah hasil kepintaran saya, bahwa ini semuanya hasil kecerdasan saya. Tidak. Nabi Sulaiman saja yang kaya seperti itu, dalam hatinya langsung connect kepada Allah. Hada min fadli Rabbi. Maka tidak ada nuansa arogansi, tidak ada nuansa kesombongan di situ. Semuanya menunduk, selalu connect kepada oh ini dari Allah, oh ini dari Allah. Maka beliau mendawamkan Rabbi auzini an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Nah, kita pun sama Ibu Bapak ya. Saya juga belajar sama bahwa setiap kenikmatan pasti min habli Rabbi, dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil karya kita. Kalau ini hasil kerja keras saya, tidak. Banyak orang yang kerja keras tapi hasilnya seperti itu. Tukang batu itu kerja keras, tapi hasilnya 50.000, 60.000, 70.000 sehari. Itu kerja keras. Kalau ukuran hasil itu dari kerja keras, pasti tukang batu harus lebih banyak uangnya daripada kita. Ya. Tapi murni ini adalah ada min fadli Rabbi. Ini ukuran yang pertama Ibu Bapak ya. Yang kedua, ciri yang kedua,
ciri orang yang dipuji oleh Rasulullah yang kedua, wa in asobathu dorra'u sobaro fakana khairullah. Ketika orang itu mendapatkan kebingungan, kesusahan, kesulitan, sobaro, dia bersabar. Fakana khairullah, maka itu pun baik baginya. Kita juga mesti muhasabah. Apakah setiap ada kesulitan kita bersabar? Ataukah kita setiap ada kesulitan selalu mengeluh? Ketika ditimpa sakit yang hanya beberapa hari misalkan, kita mengeluhnya luar biasa, tapi sehatnya itu kan lama sekali. Sehat dengan sakit itu perbandingannya jauh sekali. Masih lama sehatnya dibanding dengan sakitnya. Tapi ketika kita sakit, kita langsung mengeluh. Kita langsung berkata yang tidak-tidak, kita langsung suuzon kepada Allah. Padahal kalau kita kembali lagi kepada tadi pujian dari Rasulullah, bahwa sifat mukmin yang dipuji oleh Rasulullah adalah bersabar ketika dapat musibah, kemudian bersyukur ketika mendapatkan kebahagiaan. Nah, itu saja mungkin kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk abdan syakuro, termasuk hamba yang pandai bersyukur, termasuk abdan sobaro, termasuk hamba yang pandai bersabar. Ketika dua-duanya terkumpul dalam diri kita, maka insya Allah ini yang termasuk adalah kita dipuji oleh Rasulullah. Ketika dipuji oleh Rasulullah, sekali lagi kita itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk berbuat kebaikan. Kemudian mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur dan juga pandai bersabar. Demikian saja. Mohon maaf, ini hanya ngopi, sekali lagi ngobrol perkara iman Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.